Pemerintah. Yang penting jalannya gitu ya. Yang penting jalan, Pak. Jadi karena kayu ini semakin habis dimakan rayap, maka beton penyangga bangunan sekolah ini akhirnya roboh, pemirsa. Adalah salah satu kabupaten yang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 19.000 hektar lahan ditempati oleh industri nasional dan internasional. Namun, kenyataan ini tidak serta-merta mendongkrak tingkat kesejahteraan warganya. Pesatnya industri hanya berdampak pada kawasan dekat dengan perkotaan. Sementara masyarakat di desa sama sekali tidak mengerti, bahkan belum menikmati indahnya pembangunan di daerahnya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kota menjadi semakin mewah dengan pembangunan, sementara desa semakin sulit untuk berubah dan semakin terasing. Pemirsa, ada sejumlah kawasan industri yang kita lewati untuk menuju ke Desa Kutanegara di Kabupaten Karawang dengan mega fasilitas dan juga segala macam aplikasi teknologi modern. Namun untuk menuju ke Desa Kutanegara sendiri, jalan yang kita lewati kondisinya hancur lebur dan tidak layak. Terletak di ujung barat Kabupaten Karawang, tak membuat masyarakat yang mendiami Desa Kutanegara bisa hidup makmur. Keterbatasan membuat mereka ditinggal laju peradaban. Salah satunya adalah persoalan akses serta buruknya infrastruktur jalan untuk keluar masuk ke perkampungan. Bukan perkara mudah untuk menuju ke pemukiman warga di Desa Kutanegara. Akses jalan masih didominasi tanah merah. Di awal perjalanan, putaran roda kendaraan masih cukup mampu bertahan di atas tanah berlapis kerikil. Namun, tak dapat dipungkiri, jika musim hujan seperti sekarang, kubangan lumpur serta cekungan yang digenangi air menjadi pemandangan biasa. Saya harus lebih berkonsentrasi saat mengendalikan kemudi kendaraan bergardan ganda. Ya, hanya jenis kendaraan seperti ini yang bisa menaklukkan jalur hebat berlumpur menuju Kutanegara. Hanya 1-2 kendaraan roda 2 mengangkut hasil bumi untuk dipasarkan keluar desa. Selebihnya adalah warga yang terpaksa berjalan kaki. Bahkan, buruknya akses serta infrastruktur yang ada membuat angkutan penumpang juga enggan melewati jalur ini. Tak ada permukaan jalan yang kering dan mulus. Semuanya telah berubah menjadi kubangan lumpur tebal yang siap menghempaskan kendaraan ke dalam lubang yang menganga. Tapi apa mau dikata, sejak dibuka hampir 20 tahun lalu, jalur inilah yang menjadi rute wajib bagi warga Kutanegara. Perjalanan penuh tantangan belum berakhir. Tanjakan terjal mulai menghiasi jalur. Kondisi diperparah dengan gerimis yang terus turun membasahi jalur sempit ini. Genangan air bercampur lumpur tebal ikut memperlambat putaran roda kendaraan. Mesin kendaraan terus meraung menantang medan yang semakin berat dan rusak parah. Jadi memang kondisinya seperti ini pemirsa. Kalau
sudah hujan seperti ini, akan semakin sulit untuk dilewati. Mobil bergardan ganda ini saja harus susah payah untuk bisa sampai ke Desa Kutanegara. Tapi kita akan coba lagi ya. Adrenalin terus terpacu saat menghadapi tantangan selanjutnya. Jarak sejauh 10 km terasa semakin jauh karena sulitnya medan yang harus ditaklukkan. Akhirnya kami sampai di Desa Kutanegara. Dari kejauhan, sejumlah siswa berseragam merah putih menyita perhatian. Mimpi memiliki akses jalan yang lebih baik mengiringi langkah anak-anak Desa Kutanegara untuk menggapai cita-cita masa depan. Perjuangan mereka sangatlah luar biasa karena harus menapaki rute sulit demi mendapat pendidikan. Tak ada keluh kesah yang terdengar, hanya kegembiraan yang terasa walau harus bersusah payah berjibaku dengan lumpur tebal. Jadi hari ini saya akan menuju ke SD Kutanegara 2, pemirsa, dan saya memang cukup beruntung dibanding mereka karena menggunakan sepatu boot ini untuk melewati jalur ini. Tapi mereka tidak satu pun yang menggunakan sepatu. Yuk. Tak mudah terbebas dari jalur lumpur. Musim hujan semakin memperparah kondisi. Agar segera sampai di sekolah, genangan lumpur mau tidak mau harus mereka lewati. Saya hanya bisa terdiam menyaksikan kegigihan mereka demi mendapat ilmu. Seberat apapun tantangan, serta setinggi apapun risiko, tak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk maju. Kalian seneng nggak sekolah? Di sini kan jalannya becek, sekolahnya juga jauh. Gimana? Jadi senang aja. Oh gitu? Dengan hati-hati mereka kembali melanjutkan langkah menuju sekolah. Masuk. Sungguh hebat anak-anak Desa Kutanegara. Tak ada gurat sesal karena sulitnya perjuangan. Mereka justru bahagia bisa mencicipi pendidikan, walau belum mendapat perhatian dari pemerintah. Sebuah perjuangan yang tak mudah untuk membuka mata agar dapat melihat dunia. Hal pertama yang mereka lakukan begitu sampai di sekolah adalah gotong royong seperti ini, membersihkan lumpur dan juga sampah yang ada di depan kelas mereka. Bangunan sekolah sudah permanen, namun kondisinya masih memprihatinkan. Sekolah satu-satunya di Desa Kutanegara ini merupakan sekolah paralel. Hanya ada 3 ruangan untuk belajar yang tentunya digunakan secara bergantian. Bangunan sekolah ini seolah tak pernah diperhatikan, padahal merupakan satu-satunya fasilitas pendidikan di kawasan terpencil. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, beberapa lembar papan, serta anyaman kawat lapuk. Bangunan sekolah yang lebih mirip kandang hewan ini menjadi satu-satunya sarana anak-anak merancang masa depan. Pemandangan semakin memilukan saat melihat mereka belajar dengan cara berbagi tempat duduk, tanpa alas kaki, perlengkapan belajar seadanya, serta seragam lusuh dan berlumpur. Jadi karena kayu ini semakin habis dimakan rayap, maka beton penyangga bangunan sekolah ini akhirnya roboh, pemirsa. Dan ini berakibat kepada bangunan sekolah yang semakin rusak. Dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana aktivitas belajar mengajar itu bisa terlihat dari luar. Hari masih gelap saat Dayu mulai sibuk di dapur menyiapkan menu sederhana untuk anggota keluarga yang masih tertidur lelap. Inilah rutinitas sebelum memulai tugas mulianya. Tak akan keliru jika gelar sebagai pahlawan tanpa tanda jasa disandang Dayu. 12 tahun menjadi pengajar sukarela tak pernah membuatnya mengeluh. 7 jam dalam sehari, ia menghabiskan waktu di dalam ruang kelas untuk berbagi ilmu.
dibayar dengan upah minim tak pernah jadi soal. Baginya, anak-anak desa Kutanegara harus bisa mewujudkan cita-citanya setinggi mungkin meski di tengah keterbatasan. Di tengah buruknya potret pendidikan di desa Kutanegara, Dayu hanya bisa berharap agar pemerintah tak setengah hati memberikan perhatian, agar nasib pendidikan anak-anak di desa Kutanegara tak semakin terpuruk. 12 tahun gimana Bu rasanya mengajar di tempat seperti ini? Ya gimana ya? Kalau program ini sih ada. Gimana lagi? Jadi mau nggak mau ya tetap harus gimana mereka belajar begitu ya Bu ya? Kenapa Bu? Motivasinya apa pengen mengajar mereka di sini? Pertama, itu memberikan ilmu kepada anak-anak yang sebagai ibadah hajat. Apa yang disediakan alam memang teruji, mampu menghidupi manusia yang mau berusaha. Harmonisasi inilah yang dijalani Sri dan anaknya Nok selama puluhan tahun. Pasangan ibu dan anak yang menggantungkan urusan perut mereka dari pekerjaan rutin sebagai pembuat arang kayu. Mereka mendiami gubuk kayu reot di tengah rimbunnya kawasan hutan. Tak ada satupun peralatan layak di dalamnya. Dinding rumahnya hanya dilindungi gedek bambu dan beberapa lembar papan. Bangunan ini semakin lapuk dimakan usia. Namun bagi Sri dan keluarganya, inilah hunian ternyaman. Sang suami telah lumpuh dan hanya bisa pasrah dengan kondisinya yang tak lagi mampu memenuhi nafkah keluarga. Kini, Sri dan anaknya Nok yang menjadi tulang punggung agar tetap bisa bertahan hidup. Setelah semua tanggung jawab di dalam rumah ditunaikan, saatnya Sri memulai rutinitasnya. Sebuah pekerjaan yang tak biasa namun cukup mampu menjadi sandaran hidup di hari tuanya bersama keluarga, yakni sebagai pembuat arang. Pembuatan arang kayu sebenarnya relatif tidak sulit bagi mereka. Lebih dari 20 tahun lamanya, Sri bergelimang dengan arang. Hasil kerja keras Sri tentu tak sebanyak dulu. Dalam 1 minggu, Sri hanya mampu menghasilkan beberapa kilo arang saja. Ibu dan anak ini mulai mengumpulkan beberapa bagian pohon dan ranting kering yang dipungutnya dari dalam hutan. Setelah kayu dan ranting dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil, seluruh bahan baku dimasukkan ke dalam tungku pemanggang. Satu persatu kayu dan ranting disusun rapat oleh Nok di dalam tungku. Nok harus memastikan semua persiapan sudah selesai sebelum proses pembakaran dimulai. Pembuatan arang yang dilakukan oleh Sri dan Nok tidak melalui proses pembakaran langsung terhadap kayu di dalam tungku, melainkan sebuah proses penguapan saja. Api hanya dibakar pada tempat pengapian, dan uap atau asap panas yang dihasilkan dari pembakaran masuk ke dalam susunan kayu yang telah disusun di dalam tungku. Lewat proses inilah arang akan mulai terbentuk. Tak ada pilihan lain bagi Nok. Inilah cara menunjukkan baktinya kepada orang tua. Tidak sekedar menanggung getirnya hidup, Nok rela hidup susah demi menjaga kedua orang tuanya yang sudah renta. Mak, kenapa sih Mak ini masih bikin arang begini? Kan nyari kayunya susah gitu, terus masaknya lama gitu, dapat duitnya kan lama. Ya bagaimana kuli-kuli, nggak ada yang nguliin sama saya mah. Kasihan nenek-nenek pakai aki begitu. Jadi walaupun dapat duitnya nanti seminggu sekali, ya betul aja. Ambil kayunya lambat juga, nggak cukup seminggu ambil kayu. Ya nyari kemana-mana ke situ gitu, ke kebun orang. Keliling gitu ya? Keliling gitu, cari kayunya. Dapat 2 panggulan, 3 panggulan udah berhenti, capek gak. Terus langsung dibakar gitu? Enggak, ditaruh, simpen dulu biar banyak dulu. Gitu. Biar sampai penuh ininya. Ini kalau musim hujan sekarang gimana? Masih tetap bikin? Ya ini banyak? Udah pas begitu langsung hujan terus sampai sekarang. Ya enggak ngarang-ngarang, sekarang lagi ngarang lagi begitu. Nok terus berjibaku di depan tungku memastikan api tetap menyala.
Karena jika api terganggu, maka arang yang dihasilkan tidak sempurna, sehingga harga jual juga semakin turun. Nanti dijualnya berapa sekarung? Bagaimana bandar yang murah, kalau lagi mahal gitu. Lagi kemarin-kemarin ini mah 12.000, sekarang ntar 14.000, sekarang lagi 15.000 gitu. Setelah proses pembakaran selesai, saatnya arang yang terbentuk mulai dikeluarkan dari dalam tungku untuk disortir. Menyortir arang dilakukan dengan memisahkan antara arang yang berukuran besar dengan arang yang berukuran kecil. Arang berukuran besar dianggap paling berkualitas dan bernilai tinggi, sementara yang berukuran kecil atau arang yang berkualitas rendah akan dijual dengan harga jual murah, bahkan tak jarang hanya dijadikan sebagai limbah sisa pembakaran. Jadi kalau yang sudah biasa nih, arangnya dipegang dengan tangan kosong biasa dan masih dalam kondisi panas, langsung dimasukkan ke dalam ember yang berisi air dan panasnya masih terasa, tapi ya karena sudah biasa jadinya tidak masalah. Tak ada waktu untuk menunggu. Walau tak banyak, hasil pembakaran arang yang terkumpul hari ini akan langsung dibawa ke pengepul. Tapi ini baru 1 karung, nggak apa-apa? Apa-apa. Jadi sedapatnya? Iya, orang butuh. Jadi walaupun baru terkumpul 1 karung arang, langsung dijual. Karena memang saat musim hujan sekarang agak susah mencari bahan baku yaitu berupa kayu-kayunya. Dan setelah 3 hari dibakar, ini arang yang sudah jadi ini langsung dijual ke bandar. Ini harus ada titik temu nih. Hutan produksi harus tetap ada, hutan lindung juga harus terjaga, masyarakat kita juga terlayani dengan baik. Karung yang berisi arang kayu dipikul ke rumah bandar pengumpul arang. Belum ada nominal pasti yang akan ia terima dari hasil kerja kerasnya. Tapi yang jelas, berapapun rupiah yang terkumpul tak pernah jadi soal. Asalkan bisa memenuhi kebutuhan untuk mengganjal perut setiap hari. Kehidupan masyarakat di Desa Kutanegara memang berada di kawasan terbatas. Kesulitan air bersih, gelap gulita tanpa listrik, dan buruknya akses jalan yang sudah menjadi santapan sehari-hari. Padahal, lebih dari 300 jiwa sudah menetap lama di kawasan ini. Keberadaan mereka diketahui oleh pemerintah daerah setempat. Namun, entah mengapa saat mempertanyakan urusan kesejahteraan, mereka seolah dianaktirikan. Udah diketahui sama pemerintah, cuman saya memohon ini dong 1 jalan aja gitu. Jadi nggak macam-macam ya? Macam-macam itu aja. Selama ini udah pernah minta atau gimana Pak? Ya saya memohon, ya udah kalau misalnya saya lagi waktu mingguan desa, saya usul memohon ke pemerintah, cuman tidak diperbolehkan katanya statusnya tanah kehutanan gitu. Oh gitu. Bapak tetap ini ya, tetap minta atau bagaimana? Atau nyerah gitu aja atau gimana? Ya saya memohon ke pemerintah, saya tidak menyerah. Masalahnya banyak saudara saya di sini, masih banyak orang-orang ya anak-anak sekolah. Jadi tambah susah apa ya? Tambah susah. Tak banyak permintaan di tengah keterbatasan yang masih dialami oleh masyarakat di Desa Kutanegara. Akses jalan menjadi paling penting agar roda perekonomian terus berjalan. Pemerintah Kabupaten Karawang tak menampik jika persoalan kesejahteraan masyarakat di Desa Kutanegara belum sepenuhnya mampu diwujudkan. Kemiskinan masih menjadi momok pembangunan daerah terpencil. Apalagi keberadaan masyarakat Desa Kutanegara yang sudah terlanjur hidup menetap puluhan tahun di kawasan hutan terbatas milik negara. Karena ada semacam pembiaran, masyarakat di ronda-ronda yang menempati lahan kehutanan semakin
lama semakin berkembang, tidak ada pengendalian, jadinya seperti itu yang terjadi. Kita ingin tidak seperti itu. Ini harus ada titik temu nih. Hutan produksi harus tetap ada, hutan lindung juga harus terjaga, masyarakat kita juga terlayani dengan baik. Tapi ini harus ada kesadaran hukum dari semua pihak nih. Karena bagaimanapun juga negeri ini, daerah ini diatur dengan aturannya ada gitu. Jadi kalau kita membuat kebijakan-kebijakan yang nabrak aturan kan nggak bisa. Tapi kami menggarisbawahi bahwa mereka itu bagaimanapun juga masyarakat yang harus kami lindungi. Coba tolong sama-sama berupaya untuk mencari titik temu. Ketidakberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar hutan terbatas ini akan semakin memburuk jika pemerintah belum juga menemukan formula yang tepat agar rakyatnya bisa disejahterakan tanpa harus bersinggungan dengan regulasi pihak terkait yang memiliki kepentingan. Pemirsa, hidup di kawasan terbatas dan penuh keterbatasan sudah begitu lama dijalani oleh masyarakat di Desa Kutanegara di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Lemahnya regulasi juga merupakan turut andil menjadi faktor penentu kenapa kesejahteraan masih sulit dicapai hingga kini. Perlu adanya regulasi yang jelas antara pemerintah dan juga pihak terkait agar keberadaan masyarakat di Desa Kutanegara tidak semakin terombang-ambing. Demikian Indonesiaku, sampai jumpa.